Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joe Borning dalam firman satu ayat. Firman satu ayat kali ini saya ambilkan dari 2 Tawarikh pasal 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian berdirilah ia. Saya ulangi. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel, lalu menadahkan tangannya. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang dan bersyukur Tuhan. Tuhan tetap mengaruniakan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan juga memberi rezeki kecukupan kepada kami semua. Kami berdoa untuk setiap yang mendengarkan. Tuhan berkati kesehatan, rezeki, kemurahan, damai sejahtera, sukacita hati, dan lain sebagainya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada kadang orang atau jemaat atau pemuda bertanya, apakah ketika orang Kristen percaya atau orang percaya berdoa selalu memejamkan mata dan melipat tangan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa memejamkan mata, mungkin itu untuk lebih fokus kepada Tuhan Sang Semesta, Tuhan Yesus, yang kita mohon untuk segenap doa-doa kita. Ketika kita melipat tangan, mungkin itu sikap rendah hati, sikap hormat kita kepada Sang Semesta untuk setiap doa dan permohonan kita. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang melihat YouTube ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, ada contoh-contoh di dalam Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, ketika orang berdoa. Karena itu, kita sebenarnya berdoa kapan saja, di mana saja. Kalau kita makan di restoran, kita juga berdoa tentang makanan dan ucapan syukur ya di restoran tersebut. Ketika kita mungkin sedang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit, kita tentu juga berdoa di rumah sakit atau di depan orang yang sakit tersebut di lingkungan rumah sakit. Bahkan ketika kita sedang mengkubur jemaat yang meninggal, ketika kita berdoa ya di tempat peristirahatan terakhir tersebut. Jadi doa kita bisa disampaikan di mana saja. Yang penting sikap hormat, sikap hati kita, saudara dan saya. Jika kita sedang mungkin berkendaraan atau naik mobil pegang kemudi, ketika mungkin hati kita risau, kita juga bisa berdoa melalui hati kita, melalui pikiran kita. Kita bisa berdoa datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, memang Alkitab tidak mencatat
orang sikap cara berdoa tertentu di tempat tertentu dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat tadi seorang Raja Salomo berdoa untuk menyerahkan bait Allah, bait suci yang telah selesai dibangun, ia berlutut menadahkan tangannya ke langit. Ia berdiri menadahkan tangannya ke langit dan lain sebagainya. Nah, di ayat-ayat tertentu Raja Salomo berdoa dengan berlutut, di lain waktu berdoa dengan berdiri dan lain sebagainya, bahwa semuanya itu sebenarnya menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan Allah Yahweh, pencipta alam semesta, yang kita mohon di dalam doa. Sesungguhnya ketika kita berdoa, kita tertunduk dalam kekaguman, kita berada dalam kekaguman, dan juga kita berada sekaligus dalam kondisi kerapuhan hati kita, ketidakmampuan kita, tetapi di sisi lain juga ada rasa syukur kita kepada Bapa, kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah kita lewati, yang sudah kita alami di waktu-waktu tertentu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita melakukannya ketika kita berdoa karena kita tahu bahwa mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian terhadap doa-doa yang kita panjatkan melalui hati kita yang serius, hati kita yang sungguh-sungguh di dalam doa tersebut. Jadi, saudara-saudara, saudara tidak perlu khawatir ketika saudara mempunyai cara sendiri, sikap hormat, cara berdoa saudara. Ada yang berdoa dengan bersila, ada yang berdoa dengan sikap tubuh tertentu, dengan duduk atau duduk di kursi, atau apapun cara kita berdoa. Sikap tubuh itu sebenarnya menunjukkan juga rasa hormat kita di dalam doa tersebut. Jadi, saudara-saudara, sikap tubuh kita menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kerapuhan kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Tentu tergantung doa-doa tersebut apa yang menjadi kebutuhan saudara. Ketika mungkin saudara sakit, kebutuhan saudara kesembuhan. Ketika saudara bersedih, kebutuhan saudara penghiburan. Ketika saudara menghadapi pergumulan, persoalan tertentu, tentu pemulihan-pemulihan yang saudara harapkan. Nah, doa Salomo ini di dalam 2 Tawarikh pasal 6 dimulai ayat 12, saudara bisa baca sendiri sikap doa Salomo terhadap Tuhan yang pencipta langit dan bumi, Yahweh. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah. Yang penting sikap hati saudara, hati kita yang memohon, hati kita yang meminta kepada Tuhan di dalam segala kerendahan hati dan sikap hormat kita. Dan biarlah setiap permohonan kita adalah terjadi atas keinginan Tuhan saja,
Yang penting sikap doa kita memohon, meminta. Persoalan terjawab, dikabulkan oleh Pencipta, oleh Tuhan Allah kita, itu persoalan lain. Atau mungkin masih tertunda, atau mungkin belum. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Lepaskan keinginan-keinginanmu. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tertunduk, dengan hati yang tulus, dengan hati yang menyembah, dan ungkapkanlah segala perasaan itu melalui hati, melalui kata-kata yang terucap. Saudara yang terkasih Tuhan, jangan takut berdoa kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Tuhan memberkati. Amin.